Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo dulur-dulur, para pecinta bola voli Korea Putri, khususnya nih para penggemar Red Spark dan juga para penggemar Mbak Megawati. Apa kabar semuanya? Ini ada berita terbaru, terbagus dan luar biasa ya langsung dari KBSN Korea Selatan. 이어서 박주미 기자의 줌인 시간입니다. 최근 이 한 선수를 또 집중적으로 조명해보는 시간 참 인상적인데 이번 시간에는 정관장이 또 메가 선수를 줌인 해주신다고요. 네, 의도치 않게 선수 기획 시리즈가 됐는데 이번 시간에는 메가 선수입니다. 최근 팀 창단 최다 12연승을 이끈 선수죠. 긍정적인 의미로 미친 인기몰이도 하고 있습니다. 네. 메가 선수가 이를 반영하듯이 정관장이 메가 선수의 인기몰이를 반영하듯이 26일 홈 경기에서 메가데이, 메가의 날을 개최한다고 26일 메가의 날을 개최한다고 공식 발표도 했습니다. 그러니까 메가데이에는 어떤 일을 하냐 보니까 메가 팬 사인회도 하고요. 더불어서 200여 명의 인도네시아 팬들을 무료로 초대해서 경기 관람도 하고 한국 민속놀이를 체험할 수 있는 시간도 마련했습니다. 참 좋은 의미죠. 네, 메가 선수가 또 우리나라의 뭐 배구도 즐기면서 이런 Saat ini ya, perbincangan KBSN tadi siang ya, men. Perbincangan reporter KBSN. Lagi-lagi nama Mega menjadi topik utama ya. Pemain yang baru-baru ini memimpin tim dengan 12 kemenangan berturut-turut dan itu merupakan terbanyak dalam sejarah Red Spark semenjak didirikan. Dan reporter KBSN tadi juga menyebut Mega mendapatkan popularitas yang benar-benar gila-gilaan ya. Benar-benar gilaan popularitas seorang Megawati Hangestri Pertiwi, pemain atlet asal Indonesia ini ya, pemain terbaik asal Indonesia ini. Artinya apa? Artinya mencerminkan popularitas seorang Mega ya, seperti orang-orang katakan di Korea ya, ini banyak sekali fan-nya yang di Korea. Jungkwan Jang Red Spark bahkan mengumumkan ya, tadi siang mengumumkan akan mengadakan acara besar ya, mengadakan acara besar yang bertajuk atau dengan tema namanya adalah Mega Day ya. Sekali lagi teman-teman, ini adalah pembahasan tadi yang KBSN siarkan secara langsung tadi ya. Mega Day ini adalah sebuah ide dari manajemen Red Spark mengadakan sebuah acara namanya Mega Day, di mana saat pertandingan kandang besok melawan iPapers pada tanggal 26 di hari Minggu. Jadi ada acara Mega Day. Ya, acara ini juga akan ada sesi tanda tangan khusus para penggemar Red Spark atau penggemar Mbak Mega ya. Jadi ini benar-benar luar biasa ini ya. Dan selain itu Red Spark juga mengundang fan Indonesia sebanyak 200 orang untuk menonton pertandingan ini atau mengikuti acara yang disebut dengan Mega Day ini dan dilanjutkan menonton secara gratis pertandingan antara Red Spark melawan iPapers besok ya. Sebanyak 200 orang penggemar Mega dari Indonesia untuk menonton pertandingan besok. Bahkan komentator Kim Yuri ini adalah mantan pemain GS Caltech yang saat ini sudah pensiun dan menjadi komentator. Dia mengatakan begini, saya pikir ini adalah pertama kalinya menetapkan hari seorang pemain asing ya di Korea, ini pertama kalinya. Kalau untuk pemain-pemain lokal sudah sering ya, ini untuk pertama kalinya ya. Besok itu benar-benar acara itu namanya pemain asing ya, seperti Mega Day. Nah ini benar-benar pertama kali seperti yang diucapkan oleh Kim Yuri, ini mantan pemain GS Caltech yang sekarang jadi komentator ya. Bahkan mengundang penggemarnya dari negara Indonesia. Ini luar biasa men. Saking popularitas Mega ini, seorang Mega ini menjadi booming di Korea Selatan ya. Sekali lagi ini adalah acara besar ya. Dia katakan begitu ya. Karena pemain Mega ini adalah sangat dicintai oleh fan-nya men ya, karena memang penampilannya benar-benar luar biasa. Sejak debutnya di Village musim pertamanya itu penampilannya memukau, membuat fan Red Spark ini benar-benar terkejut ya. Bahkan penampilan Mega itu di atas
di luar ekspektasi atau lebih bagus dari ekspektasinya seorang Ko Hee-jin ya. Dan di musim keduanya tidak kalah mentereng ya. Bahkan Mega menunjukkan grafiknya yang menanjak, artinya penampilannya terus meningkat lebih baik dari musim lalu artinya ya. Bahkan Ko Hee-jin kemarin dalam wawancaranya ya adalah keberuntungan seperti yang diucapkan Ko Hee-jin kemarin dalam wawancaranya adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya adalah sebagai seorang pelatih adalah ketemu Mega atau merekrut seorang Mega. Dan memang Mega ini adalah pemain yang membawa berkah buat Red Spark ya. Kita lihat setelah kedatangan Mega, di Red Spark stadion selalu penuh, penontonnya selalu full ya. Banyak sekali, bahkan yang saat ini yang menjadi perbincangan di Korea, media-media Korea, termasuk KBSN ini ya. Yang paling menonjol di Jungkwanjang Red Spark adalah jumlah subscriber YouTube-nya men ya. YouTube Red Spark ini jumlah subscribernya saat ini adalah 310.000. Ini lebih baik 10 kali lipat, bahkan tim-tim Korea itu di bawahnya ya, sangat apa artinya ya. Saat ini jumlah subscriber Red Spark adalah 310.000 dan jumlah konten Red Spark ini rata-rata di atas setiap Red Spark membuat sebuah konten itu penontonnya itu di atas rata-rata 100.000 men ya. Bahkan ada konten yang ditonton itu adalah 1 juta views. Ini luar biasa. Belum pernah terjadi di Korea. Bahkan klub sekelas Hyundai Hallstatt Pink Spider juga subscribernya masih di bawah 100.000 ya. Bahkan komentatornya tadi menyebut juga Mega lebih populer dari sang ratu voli Korea yaitu Kim Yeon Kyung ya saat ini. Jadi gini men, kita lihat apa yang diperbincangkan oleh komentator KBSN dan juga komentator Kim Yuri dalam bincang-bincangnya tadi siang tentang Jungkwanjang Red Spark dan juga popularitas seorang Megawati. Ini dia, kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik ya. Cekidot. 을 미칠 것 같습니다. 김유리 해설위원도 또 선수 시절을 돌아본다면 좀 어떤 생각이 드시는지 궁금합니다. 사실 잘하는 선수가 오는 것도 너무 좋은데 네. 이렇게 인상까지 갖춰진 선수가 오면 진짜 행운이라고 생각을 하고요. 제가 생각하기에 고이진 감독님이 전생에 나라를 구하지 않았나 생각합니다. 그 정도로 정말 고혜진 감독 역시도 Jadi itulah tadi cuplikan perbincangan antara KBSN dan juga komentator Kim Yuri ya. Kita mendengar tadi di akhir-akhirnya katanya Kovo juga saat ini dalam membahas ya, walaupun belum resmi ya, ini baru ide perbincangan. Mereka akan membuat sebuah ide atau acara-acara besar. Kita ingat Red Spark tahun lalu pergi ke Indonesia ya, dan itu sukses. Itu membuat Red Spark menjadi tim yang sangat dicintai atau banyak sekali fan-nya dari Indonesia. Dan kemungkinan besar tahun ini ya pihak Kovo lagi menggodok nih membuat sebuah ide acara seperti nanti Village akan ke Indonesia untuk bertanding melawan Proliga, itu bisa juga. Nanti setelah jeda pertandingan atau kompetisi bisa juga tidak hanya Red Spark tapi Hyundai Hallstatt Pink Spider juga bisa pergi ke Indonesia supaya tim-tim ini juga banyak penggemarnya di Indonesia. Dan nanti ini kesempatan pemain-pemain Indonesia untuk berlaga di Village juga ya. Ini sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia juga ya. Dan semoga dan semoga rencana atau ide dari Kovo ini juga bisa terlaksana ya. Kita bisa menonton secara langsung di Indonesia ya. Tim-tim seperti Red Spark, Hyundai Hallstatt, Pink Spider dan juga yang lainnya. Semoga saja itu bisa terwujud. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headsets Mega. Jangan lupa, saya ingatkan lagi besok pertandingan kandang Red Spark di putaran keempat terakhir ya. Red Spark melawan iPapers. Semoga ditutup pertandingan ini dengan sebuah kemenangan 13 kali berturut-turut, sekaligus menetapkan seorang Megawati sebagai MVP di putaran keempat. Sekaligus begitu meriahnya besok pasti penuh karena juga ada acara Mega Day ya, dan mengundang 200 fan Mega asal Indonesia. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headsets Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.